Silakan pertanyaan tentang Ekaristi. Silakan mau tentang Ekaristi silakan. Ya, Oten. Maaf ya, pelan-pelan ya teman. Tidak berat, tema sangat sederhana. Ah, tidak, karena hari ini Kamis Putih tentang Ekaristi. Tentang awam itu kalian bisa lihat di TikTok Epifani tentang apa ya? Tentang evangelisasi, tentang apologetika. Karena ini Kamis, jadi Yulita,
Salam ke Sarawak. Kebiasaan orang pakaian putih karena kamis putih namanya. Tetapi tidak diwajibkan untuk pakaian putih. Tidak ada. Oh ya nanti, iya sudah ada halia limon tadi sudah. Oh ya, Yulita juga batuk ya Yulita. Jadi kita sahut menyahut. Sahut menyahut menjadi satu. Pater mau tanya, Silakan pertanyaannya. tapi agak sedikit tidak langsung ke materi Kalau sini. tema imamat dan ekaristi silakan. Kalau tidak, karena ini Kamis Putih. Oh, oke. Tunggu mikir dulu. Kalau masih ekaristi dan imamat silakan, karena hari ini Kamis Putih ya kita dedikasikan untuk itu. Pater, gimana kalau pertanyaannya begini? Agak mendekat sih, nggak langsung. Misalnya begini, contoh aja kalau Pater mau jawab enggak. Kemarin saya ada lihat ada bapak gitu, Ancila Domini kalau nggak salah, TikToknya, mengatakan bahwa beberapa bacaan kitab suci itu ada sejarah, ada beberapa tema, ada beberapa gitu. Cara pembacaannya gitu loh, Pater, yang jadi concernnya dia gitu. Kalau umpamanya untuk ekaristi, untuk malam perjamuan gini, itu sebenarnya masuk dalam apa? Ya itu namanya kalender liturgis kan. Bagian dari sejarah atau bagian dari suatu puisi kah? Misalnya seperti itu contohnya misalnya. Cara bacanya gitu. Karena hari ini hari cinta kan. Oh, oke. Hari cinta ya Betapa berarti. besar cinta Yesus. Tidak ada kasih yang paling besar selain kasih yang ini kan dia hamba, rendah hati, cuci kaki dan semuanya. Bukan soal cara bacanya, liturgisnya apa, pesan liturgisnya apa. Beda kalau kita bilang genre dari kitab suci, itu sangat berbeda. Ada yang wahyu, ada yang sejarah, ada yang puisi, ada yang doa. Mazmur kan sebuah puisi, sebuah doa. Iya. Jadi harus tergantung ya. Masa saya belum mengerti. Kemarin sih singgungnya soal cara baca juga sih penekanannya, Pater. Makanya saya agak bingung. Cara baca maksudnya gini. Kayak gini Pater bilang kan bacaan tentang cinta gitu kan. Nah, kemarin tuh sempat memberikan contoh misalnya, oh kalau sejarah itu kita harus kayak misalnya kalau apa gitu harus menggebu-gebu gitu. Kalau cinta tuh lebih kayak seperti itu. Jangan. Ingat Bapak. Ingat seorang lektor lektris. Dia punya 55% di gestikulasi. Gestikulasi, oke. 35% di ton. Ton, gestikulasi. Itu sudah berapa? Sudah 90. Dan hanya 10% di pesan. Pesan, oke. Dari 10%. engkau berdiri dan untuk ke sana, dari gestikulasimu sudah menunjukkan bahwa
engkau seperti apa. Ton itu hanya 35%. Oke. Jadi karena itu saya pikir saya tidak tahu formasi lektor untuk kalian di sana. Apakah teknik? Karena di sini kami tidak menggunakan lektor. Untuk lektris atau lektor kami tidak menggunakan kata lektor, kami menggunakan proklamador. Proklamadora. Proklamator. Kenapa? Karena seorang lektor dia punya alurnya begini. Huruf ke mata, mata ke kepala, kepala ke mulut. Sedangkan seorang evangelisator atau seorang proklamator, dia huruf ke mata, mata ke kepala, kepala ke hati, hati baru ke mulut. Oh, Dinamikanya oke. berbeda. Maka Ya, kami ya. tidak pernah menggunakan kata lektor di sini. Bagi seorang yang karena semua orang bisa tahu baca. Iya, Lektor iya. kan dari ler artinya membaca. Jadi semua orang dari dari yang sudah tahu baca ya bisa jadi lektor. Tetapi dinamika sangat berbeda. Seorang proklamator dia harus masuk ke hati dulu, baru dari hati keluar ke mulut. Oke. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, Pak Ter ya. Proklamator sama lektor itu sendiri ya. Sangat berbeda. Sebentar saya ada buat panggilan ya, teman-teman jangan dulu keluar. Oke, baik. Ayo tap-tap layar guys, biar room live-nya Romo disebarkan ke beranda-beranda orang. Tolong tetap layar ya teman-teman supaya komal Romo kita kuat ya. Salve Romo, selamat pagi. Sebentar ya teman-teman, jangan dulu lari karena jangan dulu lari lagi ada. Bantu tap-tap layar ya, kencengkan supaya komal Romo kita kenceng. Tolong kalau bisa love orange, kalau bagi yang bisa klik itu di samping nama Romo itu ada love orange-nya biar komalnya kencang teman-teman. Ya, jadi kita melindungi komal Romo kita, klerus kita semua, kita tap-tap layar terus ya. Thank you ya teman-teman.
datang. Siap. Ada pertanyaan tadi saya tidak, maaf. Silakan. Iya, Salpe Romo. Iya, ada pertanyaan Romo ini. Mohon maaf ini Romo. Mungkin Oten satu sebentar kesalahan. sedikit tadi Pak. Aka ada tanya tadi tidak? Saya sempat. Nggak apa-apa kalau Pak Oten mau duluan, nggak apa-apa. Oke, silakan. Saya mau Oke, silakan Pak Oten. Tentang tema ini ya, Mama dan Ekaristi ya. Sehubungan dengan Kamis Putih, Romo. Oke. Ya, karena Jadi- Imam dan Ekaristi itu hari Kamis Putih. Tahun lalu kan ketua wilayah rohani saya meminta saya untuk salah satu yang dimasuk kakinya. Cuma jujur saya menolak karena saya sepertinya tidak layak untuk, menurut saya, perasaan saya sih. Makanya saya mau tanya Romo, apa itu satu kesalahan buat saya? Begitu Romo. Makasih. Saya pikir itu penting hati nurani karena orang butuh mata hati untuk melihat pengharapan, merasa saya tidak layak. Lisa, Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. 18. Oke, sebentar ya. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Butuh mata hati untuk melihat apa? Lisa? Terang. Terang, Pater. Untuk melihat terang. Butuh mata hati untuk melihat pengharapan. Pengharapan Oke. dalam panggilannya. Oke, sekarang ini penting karena ada pergi ke bait Allah seorang Farisi dan seorang ahli Taurat, seorang apa namanya pemungut cukai dan orang Farisi. Ini kadang kita perasaan kita sebagai pemungut cukai. Kita sandingkan ke Lukas 18 ayat 9. Kadang kita merasa seperti itu ya. Lukas 18 ayat 9. Mulai dari ayat 9. Oke. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala hasilku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, yang pertama kita perasaan manusiawi kita kan seperti itu. Saya memahami apa yang dirasakan oleh Om Pemungut Oten. cukai. Oh, Om Oten dalam pengertian itu tidak merasa tidak layak kan. Tapi ingat bahwa perwira itu mengatakan, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepadaku, tetapi bersabarlah saja maka akan sembuh. Tetapi ingat, pemungut cukai ini juga naik ke bait Allah, masuk ke bait Allah. Dan itu pernyataan yang bagus sekali. Setelah dia mengatakan, saya tidak pantas seperti itu kan, dan menundukkan kepalanya mengatakan, kasihinlah aku orang berdosa ini. Dia pulang ke rumah, tetapi pulang dengan kebebasan spiritual. Pulang dengan sukacita, dengan seperti itu. Ada dua aspek, Pak Oten, kadang kita merasa tidak layak. Tetapi ingat, Petrus menyangkal, tetapi Tuhan tidak pernah keluarkan
justru diberikan tempat untuk mengembalakan. Yohanes dan Yakobus mau tempat pertama, Yesus juga tidak keluarkan mereka dari situ. Dan Thomas tidak percaya, tidak keluar dari situ. Saya pikir ada perasaan bersalah ketika menolak, tetapi ada juga perasaan merasa diri saya belum layak. Tetapi saya anjurkan seperti kata Paus Fransiskus, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Jadi Oten, kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Siap Romo, siap. Iya. Kalau semua bilang kita berdosa, siapa bilang kita semua berdosa? Iya, waktu itu saya merasa tidak layak lah. Saya orang sangat banyak dosa, mau aduh gimana ya. Begitu. Ya, kalau mau pakai banyak dosa, kita semua berdosa. Lisa, 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Bentar ya, bentar. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oh, jadi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Jadi kita semua ini orang berdosa. Itu ingat, pengungut cukai itu setelah dia pergi ke Bait Allah, dia pulang dengan sebuah kebebasan spiritual. Dia mengeluarkan semua beban yang ada di sana. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Tapi di hadapan Allah di sana, di Bait Suci. Oke, jadi saya pikir Petrus menyangkal, Yakobus dan Yohanes mau tempat pertama, ambisi, Thomas tidak percaya, tapi Tuhan tidak pernah mengeluarkan mereka. Engkau punya kebebasan untuk memutuskan. Tetapi ini sebuah pelayanan. Ini juga lambang kerendahan hati. Paus Fransiskus saja pergi, selama dia masih sehat, dia pergi ke penjara-penjara. Basuh orang punya kaki di penjara-penjara. Orang kusta dia basuh dan cium. Jadi, Yesus cuci kakinya Petrus. Dan Petrus juga berdosa. Cuci kakinya Yudas. Yudas juga berdosa, tapi dia pergi jual Yesus. Setelah cuci kakinya, bayangkan. Jadi saya pikir juga, nanti sampai kapan Oten engkau merasa bahwa saya tidak layak jadi rasul? Oke. Kalau artinya sekarang saya tunggu-tunggu lagi ketua wilayah suruh saya, tapi tidak ada kesempatan yang luar biasa. Saya sia-siakan. Oke, tapi tidak apa, pasti ada kesempatan lain. Oke, Oten. Baik, Romo. Iya, baik. Makasih, Romo. Terima kasih. Oke, Tuhan bisa menulis di garis yang bengkok. Oh, silakan. Romo. Saya sebentar, kita Konstantin salami. Tommy Akan kita salami dulu. Dora, Simon, Hendrik. Selamat malam, Pater di situ. Selamat pagi di sini ya. Oke, Dora dari mana nih, Dora? Ini Dora Emo nih saya bingung. Dari Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Dari Keuskupan Magung Makassar, Romo. Ya, pasti dari Indonesia, tapi yang butuh tuh dari mana seperti ini. Oke. Oke, terima kasih. Simon, panggilan 1. Simon, dari paroki mana? Simon, panggilan kedua. Ya, Simon panggilan ketiga, minta maaf ya. Hendrik. Halo Hendrik. Jangan dulu naikkan moderator ya. Tema selesai baru naikkan. Pak Hendrik. Hendrik.
Lagi minum kopi nih. Maaf ya sebentar. Saya turunkan aja deh. Oke. Boleh bertanya Romo? Sebentar dulu Pak Aka tadi ada sudah. Oh iya iya, oke. Sebentar, oke. Salve Romo, selamat pagi. Semoga Romo selalu sehat. Romo, akhir-akhir ini saya Konstantin Tommy. Romo, kaitan dengan imamat ya Romo. Saya pikir pentingnya untuk awam-awam itu paham ya Romo bahwa perutusan imamat itu sangat penting di dalam jantung keimanan ya. Bagaimana imam-imam yang ditunjuk itu ya melalui tumpangan tangan itu mewakili untuk ya melakukan ritual untuk pentahiran, pengkudusan, itu semua di dalam esensi ya Romo ya, dalam kitab imamat Romo. Jadi mohon pencerahan dari Romo karena itu berkaitan. Karena ini yang terus CT berusaha terus kampanyekan dalam 2 minggu masa prapaskah memasuki pekan suci ini, bahwa keterkaitan yang betul-betul 3 aspek ini sangat erat, yaitu ritual dan perayaan yang kemudian dipimpin diwakilin oleh imam ya yang diutus ya yang menerima tahbisan ya untuk Ya, Pak mengkuduskan. Konstantin, sebenarnya saya sudah jelaskan dari tadi. Hanya saya pergi makan, lalu kembali lagi. Tadi sempat ada Lisa dan Lili yang membaca. Tapi tidak apalah, saya mengerti konteks ini. Oke, saya sudah jelaskan sampai dengan ritus Melkisedek yang diubah dari ritus Harun. Jadi sudah panjang. Tadi mungkin hampir 1 jam ya Lisa? Tapi saya hanya buat rangkuman, oke? Semua rata-rata nubuat dalam perjanjian baru tentang Yesus dirangkum dalam kitab Yesaya. Ini penting sekali. Kalau kita mau bongkar Yesaya 61, Lili dari ayat 5. Sorry, Bi. Lisa? Oh, Lisa ya, Ma. Yesaya berapa, Pak Teh? Yesaya 61 ayat 5. Oke, Yesaya 61 ayat 5. Yesaya 61 ayat 5. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Lanjut. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu Oke. akan menikmati. Sudah. Itu nanti yang kalian punya sesuatu, imam-imam punya hak dalam pengertian itu. Oke, kalian akan menjadi imam Tuhan dan pelayan Tuhan. Allah. Pelayan Allah. Jadi nubuat ini harus dipenuhi dalam perjanjian baru seperti Yesus memenuhi yang dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat 14, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau bongkar semua, tadi saya sudah jelaskan tentang imamat rajani yang diambil. Kita sentuh sedikit karena Pak Konstan saya sudah jelaskan panjang sampai 1 jam tadi tentang imamat pelayanan dan imamat rajani. Kita sentuh dulu imamat rajani dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Semoga jangan tanya-tanya lagi ya, diulang-ulang lagi, saya juga capek nih mulut saya, apalagi tenggorokan saya. Oke. 1 Petrus 2 ayat 9 disandingkan dengan Keluaran 19 ayat 56. Oke. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika itu ya Pak Tar? 1 Petrus 2 ayat 19. Ayat 9 itu ada di bawah. Oh, maaf. Oke. 1 Petrus 2 ayat 9 dulu, setelah itu baru ke Keluaran. Tetapi kamulah bangsa yang
terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Garis bawahi imamat rajani dan bangsa yang kudus. Sandingkan ke Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lisa, Ya, Petrus omong yang sama dengan Keluaran? sama. Oke, jadi Petrus bilang imamat rajani. Keluaran juga Bangsa yang orang kudus. bangsa yang kudus. Orang Israel juga punya imamat rajani dan bangsa Rajani. yang kudus. Berarti kalau seandainya Petrus ambil dari Keluaran ini, itu tidak berarti orang Israel tidak punya imamat Rajani. ministerial. Nah, Iya, dengar dulu. Kalau tadi Petrus bilang semua kita punya imamat umum, seperti orang Israel juga punya imamat umum, artinya orang Israel yang semuanya punya imamat umum, itu tidak berarti Israel tidak punya imamat khusus atau imamat pelayanan atau imamat ministerial. Apakah di dalam perjanjian lama tidak ada imamat pelayanan, tidak ada imamat ministerial? Ada. Siapa yang melayani mezbah? Suku mana? Anaknya siapa? Harun, suku Lewi. Anaknya Harun dan suku Lewi. Ditabiskan atau tidak ditabiskan? Ditabiskan. Keluaran 29 ayat 35. Keluaran 29 ayat 35. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Pentabisan ada di Imamat bab 8. Nanti kalian baca sendiri. Pentabisan anak-anak Harun. Dan tugasnya untuk apa? Ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapusan dosa untuk mengadakan perdamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Oke. Dan siapa yang menyentuh altar itu akan menjadi kudus. Lanjut. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Imam tugasnya untuk membawa persembahan di atas altar. Dan imam punya tugas untuk ritus pendamaian, ekspiasi. Ekspiasi dosa manusia. Imamat 5 ayat 13. Imamat 5 ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan.
Selebihnya adalah bagian Sudah imam. menerima Oke. pengampunan, selesai. Ayat 17-18. Ayat 17-18, jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Langsung tanpa 18. mengetahuinya, Sudah orang berbuat dosa dan tidak mengetahuinya, dia harus pergi ke imam. Dan ayat 18 imam buat apa? haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Oke, sekarang ada dua. Yang pertama, membawakan korban di atas altar. Dan yang kedua, melakukan ritus pendamaian, pengampunan Dosa. dosa. Sekarang kita mulai dari ritus pengampunan dosa. Yang dikatakan ritus ekspiasi, atau dengan kata dari imam tadi, imam melakukan pendamaian. Dan apa sekarang dari sakramen penghapusan dosa. Kita mulai dari situ, tugas imam. Dua hal yang dibuat oleh imam dan tidak bisa dibuat oleh yang lain. Yang pertama, ubah roti jadi anggur, ubah roti jadi tubuh, anggur jadi darah. Yang kedua, menghapus dosa manusia. Otoritas yang diberikan oleh Yesus. Kita mulai dari ritus ekspiasi atau ritus pendamaian. Di dalam perjanjian baru ada utusan pelayan yang tadi ingat di dalam Yesaya 61 ayat 5-6 katakan bahwa kamu akan menjadi imam Tuhan dan pelayan Allah. Oke, pelayan apa nih? Yang di dalam imamat tadi dikatakan dalam ritus pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18-21. 2 Korintus 5 ayat 18-21. ayat 18-21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lanjut. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada siapa dipercayakan berita pendamaian? Kepada imam, kepada kami, Kepada para rasul. kita. Dalam pengertian Ya. kepada kita, para rasul. Kepada kami dipercayakan. Tugas imam di dalam perjanjian lama adalah ritus pendamaian. Pendamaian dosa manusia. Kalau di sini Paulus katakan bahwa kami adalah utusan-utusan pendamaian, artinya kami adalah Imam. yang menerima otoritas dari Yesus untuk ritus pendamaian. Barang siapa kamu ampuni dosanya akan diampuni. Yohanes 20, 22, 23. Yohanes 20, 22, 23. Yohanes 20, 22, 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tadi ada pertanyaan, semua imam mendengarkan pengakuan dan masuk dalam ritus pendamaian, pengampunan dosa? Iya. Otoritas yang diberikan Yesus itu juga dicatat di dalam Ibrani 5 ayat 1-4. Ibrani 5 ayat Ibrani 5 ayat 1-4. Oke. Bentar ya, Pater. Ini ada. Salve semuanya, selamat pagi Romo. Terima kasih. Selamat pagi. Maaf kalau saya tidak salah karena kena batuk dan pilek. Silakan
Ibrani, ke belakang. Iya, anu lengket Pater. Ini Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Sebab ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang seharusnya untuk mempersembahkan korban kepada dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dengan Harun. Jadi dia juga mengerti dosa manusia, kelemahan orang lain. Karena itu dia mempersembahkan bukan saja dosa orang lain, tetapi juga dosanya Dirinya sendiri. Karena dia juga syarat dengan dosa dan kelemahan. Imam yang dipercayakan Yesus untuk pengampunan dosa juga penuh dengan persyarat atau penuh dengan kelemahan dan dosa. Itu baca berbagai ayat ini. Kenapa mengaku dia juga manusia? Itu kalau Yesus sudah percayakan, mau bilang bagaimana lagi? Berarti kamu lawan dengan Yesus loh, yang percayakan itu untuk ritus pendamaian, ritus pengampunan dosa. Itu yang pertama. Om Aka Konstantin bisa mengerti dalam ritus ekspiasi, pendamaian, pengampunan dosa? Ya, saya mengerti Romo. Mengerti. Yang kedua, sudah. Yang kedua, di dalam pengorbanan, penyembahan dan pengorbanan di atas altar. Yang pertama, kalau tugas imam di atas altar itu harus real, bukan simbol. Bukan kalian adalah pelayan altar, tetapi di sebelah tidak ada altar. Altar itu harus real. Yang pertama, sekarang kita harus laut bahwa tiap-tiap hari seorang imam harus mempersembahkan korban di atas altar. Yang barusan kita baca tadi, Keluaran 29 ayat 35. Tiap-tiap hari apa yang dipersembahkan, Lisa? Keluaran 29 ayat 30. 36. Apa yang dipersembahkan tiap-tiap hari? Keluaran 29 ayat 36. Mana ini? Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapusan dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian. Oke. Apa yang dibuat oleh imam Yahudi di atas altar tiap-tiap hari? Mempersembahkan pengorbanan. Oke. Apa yang dipersembahkan? Binatang. Apa nama binatang itu? Lembu jantan. Atau apa nama yang lain? Tubuh dan darah Kristus. Perjanjian lama. Oh, perjanjian. Lembu itu punya sinonim. Nama yang lain dari lembu itu. Anak domba. Anak domba. Tuh kalian bagaimana nih? Lembu, anak domba. Oke, sekarang kita harus tahu siapakah anak domba Allah di dalam perjanjian baru. Yesus. Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus Dosa dunia. Ayat 36. Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Ibrani 10:10. Anak domba Allah itu mati di mana? Untuk keselamatan kita dipersembahkan di atas apa? Kayu salib. Di atas Hati-hati dengan salib.
Ibrani 10:10. Mm-mm. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di sana dia mati. Ya, Dan berapa kali harus dirayakan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai Dia kapan? datang kembali. Ya, kita baca deh Pak Aka. Lebih baik Pak kita baca. 1 Korintus ayat 11 ayat 26. Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kamu makan tubuh ini, roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian anak domba itu sampai dia Datang. Dan yang ini bukan main-main, yang ini adalah nyata, ayat 27-nya. Kalau itu Ayat. sungguh-sungguh, maka kamu berdosa terhadap apa? Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum tubuh dan darah Tuhan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang. Terputus, Lisa, ayat 27 terputus, engkau tidak baca. 27. Jadi Harus barang ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukan berdosa kepada roti dan bukan berdosa kepada cawan, melainkan berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Karena itu nyata atau tidak nyata, benar-benar atau tidak benar-benar. Nyata. Dan ketika kalian tidak percaya bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan, kalian mendapat konsekuensinya. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena itu ayat 30, banyak yang sakit, lemah, dan mati. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ingat, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai kapan? Sampai Ia datang. Lalu bagaimana cara makan roti dan minum dari cawan ini? Ayat 24. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lanjut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa yang dilakukan Yesus? Dan untuk merayakan ini harus sesuai dengan ketaatan atau ketekunan kepada pengajaran para rasul. Untuk merayakan Ekaristi harus sesuai dengan apa yang diterima oleh para rasul dan mereka teruskan. Ayat 23-nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Cara merayakan Ekaristi artinya menerima apa yang diteruskan oleh para rasul. Yang kuteruskan kepadamu adalah yang kuterima dari Tuhan. Ingat, Paulus yang tulis 1 Korintus itu dia tidak ada di dalam malam perjamuan akhir. Artinya dia terima dari siapa kalau begitu? Dari para rasul. Dari para rasul yang lain. Bagaimana merayakan Ekaristi kalau di sebelah tidak ada penerusan apostolik? Bagaimana merayakan Ekaristi kalau tidak ada suksesi apostolik di sana? Yang kuteruskan kepadamu adalah yang kuterima dari Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir,
Ekaristi dirayakan kalau di situ ada suksesi apostolik yang meneruskan apa yang kuteruskan kepadamu, yaitu kuterima dari Tuhan, bahwa pada malam perjamuan terakhir. Tidak main-main. Apa yang diterima oleh Paulus sedangkan dia tidak ada dia tidak ada di dalam perjamuan terakhir, dia terima dari siapa? Dari para rasul yang lain. Apa yang dirayakan oleh rasul yang lain di dalam Lukas 22 ayat 19, apa yang dirayakan oleh para rasul bersama dengan Yesus? Lukas 22 ayat 19. 19. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kenapa tubuh dan darah? Kenapa roti dan anggur? Karena itu sama yang dipersembahkan oleh Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18. Saat nonton bola ada pertandingan besar. Ada satu klub Amerika itu klub Kolombia besar dan Milionario, itu musuh bebuyutan. Jadi saya lagi nonton sambil jelas tidak. Boleh ya pikir dua gitu ya, Pastor? Mau 3 juga boleh. Wih, mantap. Oke, 14. Kejadian 14:18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Oke, Lalu apa yang disamakan oleh Melkisedek? Roti dan anggur. Dia adalah imam dari Allah yang maha tinggi. Iya, Apa yang bersamakan Yesus dalam malam perjamuan terakhir? roti dan anggur. Dan karena itu Yesus mengubah ritus Melkisedek, Yesus mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek. Melkisedek. Ingat, setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan kematian Yesus sampai ia datang perayaan Ekaristi harus dirayakan sampai ia datang kembali. Dan untuk merayakan Ekaristi dalam pengertian ini tidak bisa lagi Ekaristi dirayakan menurut ritus Harun yang harus bunuh binatang. Karena dia adalah anak domba itu sendiri. Dan apa yang dibuat Yesus mempersembahkan roti dan Anggur. Nah, dan dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Karena itu apa yang harus dibuat Yesus? Mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek. Oke, Ibrani 7 ayat 11-12. Ibrani 7 ayat 11-12. Masih kosong-kosong, seru. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Lanjut, 12-nya. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Yang pertama, jika imamat berubah atau imamat dihilangkan. Teman-teman, imamat dirubah atau imamat dihilangkan? Oh, Om Konstantin tanya, dia sudah pulang kah? Oke. Lisa, imamat dirubah atau imamat dihilangkan? Superman. Dirubah. Artinya, ada imamat atau tidak ada imamat? Ada. Tetapi sekarang menurut ritus Melkisedek.
Dan menurut ritus Melkisedek ini sampai selama-lamanya. Ibrani 5 ayat 6. Kita mau lihat ritus Melkisedek ini sampai kapan. Ayo. Ibrani 5 ayat 6. Dan ritus Melkisedek ini sampai kapan? Sebagaimana firman-Nya dalam suatu Tahan dulu. lain. Teman-teman Protestan, hari ini saya apa ya? Tidak mau serang kalian. Mengajak kalian. Yesus mengubah imamat dari ritus Harun ke ritus Melkisedek karena Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur dan Yesus mempersembahkan roti dan anggur jadi tubuh dan darahnya, dan ritus Melkisedek ini sampai besok atau sampai kapan? Baca ayat ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Sampai kapan? Selama-lamanya. Artinya mempersembahkan roti dan anggur sampai kapan? Selama-lamanya. Imam atau tidak? Imam. Jangan bilang pendeta karena Melkisedek bukan pendeta. Karena Imam. Yesus sebagai imam besar disetarakan dengan semua saudara yang lain. Dalam hal apa? Kita baca Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia Dalam berapa hal? harus segala hal. Lisa, dalam berapa hal? Segala hal. Mereka tidak tahu di sana. Dalam berapa hal? Segala hal. Pengampunan dosa, ekaristi, Imamat. imam. Dalam segala hal dia harus apa? Ia Baca harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Haleluya. Haleluya. Ya, harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam ketaatan kepada hukum Allah dan ekspiasi atau pendamaian dosa Manusia. iya. Puji Tuhan. Bapak Dewa, Tuan Deo. Tuhan Seperti Deo. orang Larantuka, Tuan Deo. Semua imam ada di sana. Dan Paulus merayakan Ekaristi. Kisah 27 ayat 33-35 KOA. Engkau bisa baca KOA. Mereka bilang, Kisah imam, lihat saja Paulus rayakan Ekaristi atau tidak KOA. Jadi rentetannya panjang juga Romo ya. Dari ayat ke ayat. Belum selesai Om Dora. Oh, masih tambah lagi. Terima kasih. Kisah berapa tadi Pastor? Sekarang kita masuk kepada contoh mereka merayakan Ekaristi. Kisah berapa tadi Pastor? Putus. 27, 27. 33, 35. Kisah 27, 33 sampai 35. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan Bisa. lapar. Bisa. Oten, Dora, Aka, sandal jepit, Dawain, Lisa. Kalau sudah 14 hari tidak makan, kebutuhan pertama adalah Makan dan minum. sudah 14 hari tidak makan, artinya lapar atau tidak lapar? Lapar. Lapar. Lapar sekali. Kan? Sangat lapar. Tetapi kita belum tahu makanan yang akan makan ini untuk kenyang atau untuk apa. Lanjut. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu Tahan akan dulu. kehilangan Untuk apa? Untuk kenyang atau untuk apa? untuk selamat. Untuk apa? Selamat. Tapi kita belum tahu. Kita belum tahu cara makannya seperti apa, kita belum tahu. Lanjut juga.
Hal itu baik untuk keselamatanmu. Lanjut ayatnya. Sampai Sesudah mana? Belum selesai. tidak Rambut. seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah Apa yang mereka rayakan? Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Merayakan apa? Merayakan apa? Ekaristi, perjamuan, Dan ini untuk apa? keselamatan. Maka apa kata Yesus dalam Yohanes 6 ayat 51? Yohanes 6 ayat 50-51. Teman-teman jangan bingung ya, Om Dora. Belum selesai. Yohanes 6 ayat 50-51. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan, Dan roti yang kuberikan. dan roti yang Informasi ini, teman-teman, Conte Santo dan Santa Katolik. Selesaikan Ekaristi baru kamu tulis. Kalau tidak nanti saya tidak akan baca karena saya konsentrasi. Yang pertama di kalian, yang kedua di nonton bola. Tadi tidak bisa baca ketik. Oke, kembali. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa yang dikatakan Yesus adalah dagingku. Apa yang dikatakan Yesus di dalam perjamuan malam terakhir, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan menyerahkan kepada para rasul dan mengatakan, inilah Tubuhku dan darah. ayat yang terakhir itu, yang barusan engkau baca. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan ayat 55, benar-benar atau simbol? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mau dapat hidup kekal, jangan lupa itu. Ayat 56-57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mau hidup, ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dagingku adalah benar-benar. Dagingku adalah benar-benar. Ayat berapa, Rom? 55. Simbol atau 55. dagingku adalah Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Karena itu persekutuan kita, koinonia kita, 1 Koinonia. Korintus 10 ayat 16-17. 1 Korintus 10 Ayat 16. 16-17. Ayat 17 tuh kenapa kita komuni satu rupa. 1 Korintus 16. 1 Korintus 10 ayat 10 16 17. Oke. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah ucapan syukur. ya. Ucapan syukur adalah Ekaristi ya. Eukariste artinya ucapan syukur. Artinya cawan Ekaristi ganti kaca ucapan syukur yang sama. Oh, jadi sama Ekaristi. ucapan syukur itu Ekaristi. Ya, Ekaristi dari kata Eucharistein artinya ucapan syukur. Oh, jadi ucapan syukur sama dengan Ekaristi gitu maksudnya ya, Patar? Iya, ganti kata, bisa kita ganti kata karena ucapan syukur itu Eucharistein atau Eucharisti. Oh gitu. Oke. Baca ulang ya, Patar? Ganti kata ucapan syukur dengan Eucharisti. Oke. Bukankah cawan Ekaristi yang atasnya kita
Mengucap Gimana ini, syukur. Pater? Ya, Kita, mengucap syukur. kita mengucap Kita syukur ucapkan syukur. adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan ayat 17, alasan kenapa kita terima satu spesies atau satu apa ya? Satu bagian. Satu bagian, tapi spesies lebih enak Spanyolnya. Bukan karena kita tidak, imam tidak bisa membagi kalian dalam dua rupa. Dalam misa yang tidak banyak orang silakan. Tetapi bayangkan di Bekasi, Arnold Jansen satu misa 5.000 orang, yang komuni 4.000 orang. Oh, Alasan pastoral liturgis, tetapi alasan yang mendasar ada di ayat 17. oke. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Oke. Sekarang Semua. Oke, sekarang kita kembali ke Lukas 22 ayat 19. Garis bawahi kata kenangan atau ingatan. Oke, Lukas 22 ayat 19. Maaf saya, karena hari ini Kamis Putih, maka kita bongkar semua tentang imamat dan ekaristi ya teman-teman. Engkau pakai TB2 kan? Lisa tidak? Kenapa, Pater? Engkau pakai TB2? TB1 masih yang lama. Oke, tidak. Lukas 22:19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Garis bawahi dikata kenangan atau Peringatan. peringatan. Itu di dalam bahasa Yunani namanya anamnesis, kenangan atau ingatan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani namanya askara. Yang ini, kenangan atau ingatan ini diambil dari bilangan 10-10. Kata ini, anamnesis ini atau askara ini. Dan kita harus, sebentar kita tahu siapa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk merayakan anamnesis atau askara ini. Oke, bilangan 10-10. Bilangan 10-10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Dua kata situ. Kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban Keselamatan. pada semua hari raya, hari besar, hari peringatan dan semua, ketika kamu mengadakan kurban bakaran dan kurban Keselamatan. yang Yesus bilang tadi, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan Selamat. selamat. Jadi ekaristi adalah perayaan Keselamatan. tapi kita belum ketemu kata ingatan tadi atau kenangan. Baca lanjut deh. Dalam kurban bakaran dan kurban keselamatan, lanjut. Baca kembali deh kalau gitu. Baca ulang ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Garis ulang Tuhan kembali. Allahmu. Maksudnya supaya kamu ini kata-kata kunci karena kenangan tadi, karena ingatan Iya. yang ada di Diingat. garis bawahi kata ingat itu. Penekanan. Iya. Baca, Lisa. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Dan ingat, Supaya kita juga diingat ya, Pater. supaya kita diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan korban keselamatan. Inilah Iya. tubuhku
inilah darahku, darah perjanjian baru, darah yang menyucikan, darah yang menyelamatkan. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selamanya, akan Selamatkan. diselamatkan. Oke, sekarang garis bawahi kata i, kenangan atau i, ingatan. Ingatan. Dalam Yunani amnesis atau dalam Ibrani askara. Siapa yang harus merayakan kenangan ini, anamnesis ini? Ayat 8-nya. Ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Nafiri itu harus, ini bukan nafiri Ya. itu ditiup, tidak, harus Harus ditiup oleh anaknya siapa? Imam Harun. Harun itu imam? Harun imam? Iya. Anak-anak Harun laki-laki imam? Iya. Karena itu askara atau anamnesis ini lakukanlah sebagai kenangan akan laku anamnesis ini harus dirayakan oleh Imam. perkara selesai, tidak ada pendeta di sini. Iya. Jadi, oke Om Dora, silakan. Belum selesai tapi cukup sudah. Tapi terima kasih ya Romo. Terima kasih Romo. Walaupun saya dulu mantan seorang yang 30 lewat tahun bergelut di Denom. Saya sekarang sudah 4 tahun kembali ke Katolik Romoku. Konstantin Tommy udah kembali ke Katolik dan saya paham. Terima kasih penjelasannya. Akan sebentar. Santo bilang, saya dikasih minum sisa anggur. Jangan. Itu sudah konsagrasi. Itu bukan anggur lagi. Maksudnya engkau minum tetapi jangan pikir itu minum anggur. Karena tadi di dalam 1 Korintus 11 ayat 29, barang siapa yang makan tubuh dan minum anggur tanpa mengimani, itu adalah tubuh dan darah Kristus mendatangkan, Kematian. bukan, mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Jadi Santo dan Santa Katolik, engkau tidak pakai kata sisa anggur. Jangan. 1 tetes itu darah Yesus punya. Karena transubstansia. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi imam-imam Indonesia, ingat baik-baik itu. Kamu kasih misdinar, kasih orang yang tidak dengan sungguh-sungguh meminumnya dengan iman dan keyakinan yang sungguh bahwa itu tubuh atau itu darah Tuhan. Ingat baik-baik itu. Jadi saya sedikit Santo-Santa, setelah konsagrasi engkau jangan bilang itu sisa anggur 1 tetes saja itu darah Kristus. Oke, silakan Pak. Terima kasih ya Romo ya untuk tadi ya penjelasan bagaimana kehabisannya itu. Roti kecil jangan. Jangan pakai penganggapan. Baca kalimatnya di atas. Jangan, karena kalimat. Mana dia pun kalimat itu? Saya dikasih minum sisa anggur. Romo pas misa. Ingat, sisa anggur pas misa. Sisa anggur pas misa. Engkau bisa minum. Itu bukan anggur lagi. Kalau sudah pas misa, lagi sementara misa. Konsekrasi. Kalau bahasa NTT pas misa itu, roti kecil itu artinya sementara merayakan Ekaristi. Berarti bukan setelah mau dikasih Ekaristi atau tempat lain, bukan sebelum. Pas dalam bahasa NTT artinya sedang Ekaristi itu dirayakan. Artinya setelah komuni ada di kali di piala ada sisa darah Kristus, imam menyerahkan itu kepada misdinar. Tapi kalau misdinar tidak meminumnya, mengecapnya dengan sungguh-sungguh bahwa itu darah Kristus, tadi 1 Korintus 11 sudah mewanti-wanti, hati-hati. Karena berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan, dan barang siapa tidak meyakini bahwa yang saya terima ini adalah darah Tuhan, saya mendatangkan Maut. bukan, mendatangkan Hukuman. untuk diri saya. Oke. Jadi semoga oke. Pater. Romo, saya mau tanya dong Romo, berkenan dengan hari ini. Mengasihi bukan untuk supaya kamu minum
Aka, engkau jangan ganti bacaan hari ini. Masih tentang imam, supaya kalau engkau sudah stop, Aka supaya bisa ganti ke teman lain ya. Supaya jangan dominasi semua.